Baik, selamat pagi siswa-siswi SMA Santa Maria. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu Corel Draw. Kita masuk ke dalam bahasan materi bab baru, yaitu icon vektor. Ya. Mengenai apa itu icon vektor, kita akan bahas nanti setelah kita membahas terlebih dahulu tentang tujuan-tujuan pembelajaran. Coba masuk. Tujuan pembelajaran yang pertama dapat mengetahui pengertian icon menggunakan Corel Draw, mengetahui berbagai macam perangkat lunak desain, membuat desain icon menggunakan Corel Draw. Pengetahuan tentang icon. Icon ialah antarmuka grafik di sebuah data yang digambarkan oleh gambar kecil yang menggambarkan program komputer ataupun berkas komputer. Icon juga sering disebut sebagai simbol, biasanya di desktop HP, di desktop juga laptop. Oke ya, langsung saja kita akan belajar membuat icon. Contoh yang kita buat adalah icon zoom. Baik, coba. Perhatikan tutorial berikut, kita klik langsung saja Corel Draw. Ya. Ini adalah tampilan pertama. Tampilan pertama kita pilih new dokumen, kemudian kita atur lembar kerja. Yang pertama size-nya A4, kemudian menggunakan satuannya adalah centimeters. Ya. Kemudian kita pilih warnanya RGB ya, mana ada red, green, and blue. Kenapa? Karena kita membuatnya untuk tampilan di monitor. Baik. Kemudian jangan lupa nanti potret ya. Kita klik OK. Ini adalah tampilan awal Corel. Baik. Kita coba masukkan logo zoom ke dalam Corel. Tujuannya adalah dijadikannya sebagai bahan contoh ya. Jadi sebelahnya ada logo, sebelahnya kita bekerja. Oke, kita langsung yang pertama menggunakan ellipse tool. Ellipse itu berfungsi untuk lingkaran. Kita buat asalkan saja. Nah, untuk membuat lingkaran menjadi sempurna di atas atau property bar, itu kita bisa samakan untuk horizontalnya. Itu namanya horizontal. Misalnya kita input dengan 14 cm. Kemudian vertikal atau bagian bawahnya juga 14 cm. Sehingga sama ya, diameter yaitu 14 cm. Kemudian kita klik rectangle. Rectangle ini digunakan untuk kotak ya, sebagai objek dasar kamera. Ya. Nah, dari kotak atau rectangle kita memerlukan untuk edit sudutnya. Di situ sudutnya ada lengkung ya. Nah, di bagian kotaknya itu. Oke, kita masukkan di corner bagian atas. Kita buat misalnya 4 atau 5 ya, 5. Kita buat 5. Lihat bagian sudutnya semuanya tumpul. Nah, karena kita ingin mengedit bagian tumpulnya berbeda, yang satu bagian kiri atas dan kanan bawah, sekarang bagian kiri bawah dan kanan atas. Lihat ukurannya kita tambahkan 9, 10, nah, misalnya 14. Maka yang di bagian sudut kanan atas kita juga buat 14. Nah ya, di sebelahnya itu ada tombol kunci, itu sebaiknya dibuka dulu supaya objek yang lain tidak mengikut. Baik ya, lebih kurang udah sama. Oke. Berikutnya kita akan coba membuat bagian lensa. Ya, bagian lensanya juga sama. Sudutnya kita tumpulkan dulu. Bagian atas misalnya 5, di bawah juga 5. Kemudian di sini menggunakan shape tool. Shape tool ini untuk mengedit sudut ya, atau garis. Ya, caranya kita klik kanan terlebih dahulu. Ya, kemudian klik convert. Maka akan ada tanda panah, bisa kita geser, tarik. Nah, seperti itu. Itu dikira-kira saja berapa yang pas. Kemudian kita klik pick tool untuk menggeser atau membesar kecilkan objek.
Ingat ya, shape tool itu digunakan untuk garisnya, menggeser-geser garis atau sudut garis. Sementara kalau pick tool itu digunakan untuk menggeser-geser posisi objek. Kalau susah, kita bisa menggunakan tombol panah kanan ke kiri ya. Kemudian kita group ya, group objek atau Ctrl G supaya bisa kita geser sekaligus seperti ini. Ya, kita taruh tepat di tengah lingkaran. Kemudian kita kasih warna, fill-nya menggunakan warna putih. Nah, ingat ya, klik kiri ya untuk warna. Kalau klik kanan nanti jatuhnya yang berwarna garis. Tapi kalau untuk fill-nya kita kiri. Begitu juga untuk lingkaran, kita kasih warna biru. Klik kiri. Kalau ingin warna biru yang lain, kita klik kiri tahan. Maka kita bisa memilih warna biru yang lain. Baik, kemudian kalau untuk kita menghilangkan garis, ya, di situ kan masih ada garisnya, biar terlihat halus, kita blok. Kemudian lihat di atas ada gambar pensil, itu outline namanya. Ya. Kita pilih saja none supaya garisnya hilang. Oke ya, jadi tampilannya lebih halus di bagian pinggir-pinggirnya. Kemudian kita simpan, klik file, pilih save. Seperti biasa, kita masukkan saja di file misalnya kelas 12, kita kasih namanya latihan 1 atau logo zoom. Oke, formatnya CDR, kemudian klik save. Baik, sementara itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipraktekkan, dievaluasi, dan dianalisa kira-kira bagaimana materi tersebut bisa dirangkum menjadi lebih ringkas sesuai dengan bahasa yang kalian anggap lebih mudah. Terima kasih.